Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Mas Jayadi, menurut Anda pernyataan Pak Jokowi itu kalau ditangkap oleh parpol-parpol, terutama yang ada di Kim, itu sebagai sesuai dengan maknanya, literally seperti maknanya, atau justru bisa sebaliknya? Jawaban Pak Jokowi kan normatif. Memang secara normatif pencalonan itu kan partai atau pencalonan secara independen kan gitu. Jadi itu secara normatif benar. Tapi terlepas dari ada yang menyodorkan atau tidak, atau siapa yang menyodorkan, ya. Kalau kita lihat belakangan, bahkan sejak sebelum Pilpres itu kan disengaja atau tidak sengaja dipersiapkan atau tidak, itu jelas sekali bahwa Kaisang mempersiapkan diri atau dipersiapkan untuk masuk ke gelanggang politik, termasuk untuk pilkada kan gitu. Itu jelas sekali, misalnya dia menjadi ketua PSI gitu. Untuk apa menjadi ketua partai kalau nggak berniat masuk ke ke gelanggang pertarungan politik, baik di pileg maupun pilpres atau pilkada. Lalu kemudian ada upaya untuk mengubah batasan umur, ya, atau memperbaharui, memodifikasi persyaratan tentang umur. Dan langsung atau tidak langsung itu kemudian kan memungkinkan Kaisang untuk maju. Tadinya kan kalau hanya dengan aturan lama tidak bisa. Kemudian fakta bahwa Kaisang melakukan aktivitas sosial dan politik, diikuti oleh media, ya, dan sebagainya, itu juga upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, yang tentu saja kemudian ada dampak politiknya dalam kalau konteks pilkada ya secara elektoral. Jadi kita tidak perlu capek-capek membaca peristiwa-peristiwa ini. Jelas bahwa Kaisang mempersiapkan diri itu. Buktinya partai-partai itu banyak yang mengusulkan kan, baik dari secara pribadi maupun sebagai partai gitu. Oke, baik. Mas Heno, selama ini kita tahu Jawa Tengah itu dikenal sebagai kandang banteng. Dari pengalaman Pilpres kemarin, apakah sampai hari ini PDI Perjuangan masih melihat Jawa Tengah itu sebagai wilayah strategis, simbol perjuangan, sehingga harus mati-matian kali ini betul-betul harus menang di Jawa Tengah setelah di Pilpres kemarin dalam tanda kutip untuk Pak Ganjar dan Mahfud MD-nya kalah di Jawa Tengah? Ya, terima kasih. Tentu kita serius sekali, Mbak. Tidak hanya di Jawa Tengah, di berbagai daerah kita juga sangat serius mempersiapkannya. Apalagi Jawa Tengah. Kami bersyukur sekali bahwa meskipun berbagai peristiwa menimpa PDI Perjuangan selama 6 bulan setahun kemarin, tetapi kami masih dipercaya rakyat Jawa Tengah untuk menjadi pemenang di pemilu legislatif di angka yang cukup tinggi juga, di atas 20%-an. Sehingga ini masih cukup signifikan kalau bicara suara partai. Sebagai partai kami merasa bangga bisa hat-trick secara pileg di sana. Tetapi tentu saja selain itu juga Jawa Tengah memiliki basis kedekatan ideologis dan kultural dengan kami. Kalau bicara pakem sosiologis di Jawa Tengah, saya minjam istilah Pak Jayadi, itu ya selama ini yang ideal adalah ya nasionalis religius, dan beberapa kali kita uji coba dalam menghadapi pilkada di sana, terakhir misalnya dengan Mas Ganjar dan Yassin Maimun, itu yang terjadi. Artinya apa? Variabel pilkada ini macam-macam. Ketokohan jadi satu faktor, yes, tetapi persoalan tentang yang lain-lain, masalah dukungan endorsement dari siapa, kekuatan konsolidasi mesin politik, kemudian misalnya pakem-pakem sosiologis seperti yang saya bilang tadi, ini juga nanti akan memainkan peran sesuai porsinya masing-masing. Hari ini yang kita tahu, tokoh yang misalnya di luar internal PDI Perjuangan yang
di mana-mana sudah pasang banner adalah Pak Ahmad Lutfi misalnya. Maka tentu kami juga menyiapkan nama-nama yang ini secara kompetisi sehat dalam demokrasi bisa bersaing. Misalnya muncul kemudian masukan nama Pak Andika Perkasa yang itu memberikan rasa security, rasa aman bagi para kader di PDI Perjuangan untuk bergerak dan berjuang all out di pilkada besok. Tapi tentu saja nanti persoalan misalnya apakah ada intervensi dari kekuatan lebih besar, cawe-cawe dan lain sebagainya. Kan kita melihat Pak Sekjen PKS mengatakan ada upaya Presiden untuk menyodorkan nama Mas Kaisang. Tapi Pak Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada. Nah, ini kan salah satu dari keduanya bisa jadi salah ini kalau sama-sama menegasi. Nah, atau jangan-jangan ada satu titik temu di tengah ini. Kebenarannya ada satu titik temu. Jangan-jangan misalnya bukan Pak Jokowi langsung tapi lihat orang lain. Nah, ini harus diverifikasi. Maka agar kemudian demokrasi kita tetap sehat, tetap bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab. Itu Mbak Sylvia, kalau concern kami. Iya, Mas Eno, kalau harga kemenangan di Jawa Tengah adalah harga mati buat PDI Perjuangan, lantas apakah opsi mengusung Kaisang yang saat ini memimpin di survei, setidaknya survei Mas Jayadi, itu apakah betul-betul akan dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan seperti katanya Mbak Puan? Ya secara elektabilitas kalau berkaca atau belajar dari survei LSI dari Pak Jayadi dan kawan-kawan, itu kan memunculkan nama Mas Kaisang. Bahwa hari ini nama Mas Kaisang itu menjadi nama yang sangat populer karena memang sebagai anak presiden dan ketua umum partai di secara nasional, tentu ini menjadi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kalau bicara dari itu kemudian ditransformasikan ke elektabilitas pada saat bulan pencoblosan nanti, ini kan ada dinamika yang terjadi pastinya. Tidak ada ruang hampa politik yang terjadi selama sekian bulan ini yang bisa mendefinitifkan apa yang menjadi fakta hari ini akan tetap sama dengan hasil akhir pada saat pencoblosan nanti. Maka semua nama yang muncul, baik dari survei, dari polling, dari lembaga publik, maupun masukan dari mana-mana, kami pertimbangkan matang-matang. Nama Mas Kaisang tentu kami cermati juga. Bukan sebagai apa, tentu sebagai pembelajaran kita untuk menganalisis situasi di Jawa Tengah secara komprehensif. Tapi tentu sebagai kandang banteng dalam tanda kutip, kami punya kebatinan bahwa kami ini partai yang berasas kaderisasi, berasas pelembagaan partai, yang mana mayoritas dari pengurus kami maupun kemudian simpatisan dan kader kami berharap tentu sebagai partai politik kita bisa mengajukan calon sendiri. Apalagi dengan fakta di Jawa Tengah kita masih memenangi pemilu legislatif. Jadi semua opsi tentu kita cermati baik-baik, tapi secara kebatinan positioning kami tentu kami berharap bisa mengusung kader internal kami. Itu Mas Yudha. Baik, oke Mas Eno. Terakhir ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, pastinya percuma ya punya elektabilitas tinggi, tapi kalau tidak ada parpol yang mengusung. Kita tahu PSI itu hanya punya 2 kursi di Jawa Tengah. Nah sekarang apakah parpol akan mulai mempertimbangkan Kaisang dengan lebih serius untuk bertarung di Jawa Tengah? Seperti Mbak Puan yang mengatakan ikut mempertimbangkan Kaisang, apakah mungkin juga PDI Perjuangan secara serius mempertimbangkan Kaisang? Ya, saya kira partai-partai akan mempertimbangkan ya kalau memang Kaisang berusaha secara serius untuk maju di Jawa Tengah. Tapi memang harus dicermati lagi ke depan, karena kan kalau lihat dari survei LSI itu masih cair sebetulnya. Angka elektabilitas untuk top of mind-nya masih tinggian Pak Lutfi 5% ya, Kaisangnya 2 gitu. Ketika dikerucutkan namanya menjadi semi terbuka 21 nama, Kaisang memang paling tinggi 15%-an kan. Lalu Pak Lutfinya 12, disusul nama-nama lainnya. Belum ada yang mencapai, ketika dikerucutkan lagi sampai ke beberapa nama sampai 2 atau 3 nama, belum ada mencapai di atas 40%-an ya gitu. Jadi sebetulnya belum ada yang dominan di sini. Jadi petanya masih cair, karena itu memang harus dilihat dulu kalau hanya bicara elektabilitas. Nah, benar kata Mbak Sylvie tadi bahwa Kaisang sebagai ketua partai hanya memimpin partai yang punya 2 kursi gitu. Tapi saya kira di Jawa Tengah ini partai-partai yang bisa mencalonkan Kaisang adalah partai Kim ya gitu kan. Dan kita lihat ke koalisi partai-partai di koalisi Indonesia Maju tampaknya cukup welcome gitu. Walaupun kita dengar selama ini yang sudah mulai digadang-gadang adalah Pak Lutfi ya. Nah, dengan mungkin makin seriusnya Kaisang di Jawa Tengah, mungkin partai-partai di koalisi Indonesia Maju akan berpikir ulang atau menghitung kembali gitu. Bagaimana, apakah secara elektoral dan strategis lebih baik mencalonkan Pak Lutfi
atau lebih baik mencalonkan Mas Kaisang atau calon lainnya. Baik. Jadi walaupun PSI itu kecil, 2 kursi saja, dengan mempertimbangkan koalisi di Pilpres kemarin, di mana PSI bergabung, maka peluang untuk dicalonkan oleh partai-partai itu masih mungkin. Baik. Oke, terima kasih atas analisa Anda, Mas Jayadi dan juga Mas Seno. Terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.